Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini akan berlangsung pertemuan Musra ya, Musyawarah Rakyat itu yang diinisiasi oleh relawan Jokowi antara lain yang ini backbone-nya saya kira Projo ya, Pro Jokowi di Istora. Saya nggak tahu di Istora atau GBK. Dan tadi malam itu Ganjar Pranowo juga bertemu dengan relawan Jokowi. Kan gitu ini di lapangan di indoor basket indoor di Senayan tempatnya sama tapi lebih kecil kalau tadi malam ya. Dan Projo itu termasuk Bara JP nggak hadir dalam pertemuan itu. Saya melihat ini Bung Rocky ya, kelihatannya ini diam-diam Ganjar ini memang tidak cukup pede ya, maju nyapres ini kalau tanpa dukungan. Bukan hanya Ganjar, saya kira PDIP juga tidak cukup pede kalau tanpa dukungan Pak Jokowi gitu ya. Sementara Pak Jokowi sendiri sekarang kan sedang berjuang bagaimana menjaga lilirnya tetap nyala begitu ya. Ya itu yang kemarin kita sebut. Kalau dia Ganjar ini kan hasil tukar tambah antara dua maklar. Itu bahayanya Ganjar. Dia kehilangan otonomi itu. Dia tahu bahwa dia diasuh oleh Jokowi, tapi dia perlu legitimasi 20% dari Yes. Megawati. Nah, di situ dilemanya tuh. Sementara Jokowi juga tahu bahwa ya Ibu Mega kalau nggak ada saya itu juga bisa nggak nyampe tuh suara Ganjar. Ya. Jadi tetap ketegangan politik antara Mega dan Jokowi kan cuma itu masalah kita tuh. Nah kalau kita lihat dari segi presidensialitas, apa namanya tuh postur sebagai presiden, ya Ganjar dari awal udah lemah. Kan bagaimana kita mau membayangkan dalam politik internasional misalnya Ganjar masuk di dalam jebakan seperti dia dijebak oleh Megawati dan Jokowi kan dia mesti ambil sikap itu. Saya hanya mau lewat Ibu Mega, jadi saya nggak peduli lagi dengan maaf Pak Jokowi supaya sempurna. Tapi Ibu Mega mau kasih poin nggak bisa tuh, tetap dia perlu dukungan diam-diam dari Jokowi karena itu dia datang kemarin ke acara dipanggil oleh Jokowi. Jadi terlihat betul bahwa suasana batin Ganjar itu bukan suasana seorang presiden yang punya otonomi kan. Nah itu yang akan menimbulkan juga citra di luar negeri. Bagaimana investor mau datang kalau calon presidennya atau setelah jadi presiden dia nggak punya grip terhadap dirinya sendiri itu. Nah watak ini adalah watak Ganjar yang dari awal tuh siksa kiri kanan. Nah seorang presiden nggak bisa begitu. Lain kalau Ganjar tetapkan bahwa oke, sekarang saya ada di PDIP, saya minta Pak Jokowi mendukung dia tuh. Bukan dia yang nunggu didukung oleh Pak Jokowi. Dia bilang aja supaya jelas posisinya dia yang menentukan. Wakil Presiden, maaf Ibu Mega, saya akan pilih itu karena akan bekerja sama dengan saya. Nah soal-soal itu nggak bisa diucapkan Ganjar, karena itu dia masih modal mantu juga tuh nyari koalisi kan. Sebetulnya PDIP juga lagi nyari koalisi. Saya kira memang betul seperti Anda katakan. Kalau walaupun sekarang sudah dapat namanya partner koalisi P3, PTI kan tahu lah, oke, itu untuk publikasi oke lah ada nama partner P3, tapi itu nggak ada apa-apanya kan nanti dalam dalam pilpres mesin politiknya nggak ada, gerbongnya juga nggak ada kan begitu, isi gerbongnya juga nggak ada kan P3 begitu. Nah, yang menarik kan kelihatan sekali kan kemarin itu yang menyelenggarakan tuh relawannya PDIP ya, yang menyelenggarakan pertemuan di indoor basket itu ya, tetapi tetap menggunakan nama relawan Jokowi. Sementara hari ini mereka tetap menggunakan nama relawan Jokowi dan memang Musra ini inisiasi para relawan Jokowi. Tapi kita perlu ingatkan juga Pak Jokowi jangan terlalu GR juga gitu kalau masih dibutuhkan oleh Ganjar. Kan ini dia hanya dibutuhkan menjelang pemilu ini. Setelah pemilu selesai nanti Pak Jokowi nggak jadi presiden ya juga nggak ada urusannya lagi kan gitu. Itu hal-hal yang kita sebut ini kan semuanya ad hoc sifatnya tuh. Jokowi ad hoc dukung Ganjar diam-diam, tapi dia juga takut bahwa bisa jadi Prabowo jadi presiden atau Anies segala macam tuh. Jadi kegamangan-kegamangan ini dimulai oleh cawe-cawe Jokowi sendiri kan. Jadi semua ini adalah ulah dari Pak Jokowi sendiri. Dia pusing sendiri tuh siapa yang akan jamin dia tuh. Sementara seluruh fasilitas yang tidak dia wariskan itu udah berantakan. Kereta cepat, IKN, ekonomi, apa namanya keakraban publik, dia nggak ada mutunya sebetulnya tuh. Jadi Jokowi ditawan oleh ambisinya sendiri tuh. Itu yang dari awal kita tahu. Nah sekarang nanti akan ada uh, laporan akhir dari musyawarah rakyat yang memang dimaksudkan sebetulnya untuk diberikan pada Jokowi dan mengarah pada Ganjar. Jadi berantakan lagi kan. Kan itu kan ini kan teman-teman saya banyak di situ tuh, ketuanya tuh teman baik saya si Muni itu segala macam. Kita bisa tahu melalui watak kawan-kawan ini kan apa sebetulnya. Jadi kalau Musra masih menunggu perintah Jokowi ya sebetulnya itu basa-basi aja tuh, karena nanti juga Jokowi akan bilang ya mendua segala macam. Nggak mungkin Jokowi kasih sinyal kuat untuk pro Ganjar, nggak bisa itu tuh. Karena itu artinya
ada bagian-bagian dari yang pro Jokowi itu yang udah berpindah ke Pak Prabowo akan lakukan counter attack juga kan. Nanti akan ada musrah tandingan lagi, lalu opini publik terbelah lagi tuh. Jadi di situ dilemanya. Nah, semua ini berawal dari politik Presiden Jokowi itu. Ini kan saya kira ini kenapa kemudian Projo dan Bara JP belum memutuskan belum memutuskan untuk bergabung dengan Ganjar begitu ya, karena menunggu instruksi dari Pak Jokowi, atau apakah kemudian nanti dialihkan kepada Pak Projo. Ini kan menunjukkan kebimbangan dari Pak Jokowi gitu, di mana nih telur dia mau ditaruh gitu. Kalau toh mungkin nanti saya mau bayangkan itu mungkin win-win gitu ya. Ya sebagian telur ada ditaruh di Ganjar, sebagian telurnya ada di Pak Prabowo begitu, dan akhirnya karena cuman tanggung-tanggung ya nggak dapat total semua juga gitu. Itu wira-wiri begitu, nanti ayamnya bingung mau bertelur di mana tuh. Lama-lama dia bertelur di penggorengan, langsung digoreng aja telurnya. Jadi bagian-bagian ini yang selalu kita mau ingatkan Pak Jokowi, kalau Anda berhenti aja ada jadi semacam pertapa, itu lebih bagus buat demokrasi. Ini juga relawan kan menilai di mana nanti kalau kebutuhan finansial, kebutuhan logistik itu dihentikan oleh pemodalnya, tuh ini pusing juga dia kan. Sementara teman-teman ini sebetulnya berupaya untuk memberi sinyal bahwa mereka sebetulnya bukan lagi relawan Jokowi, tapi relawan dirinya sendiri itu untuk dapat sertifikat terakhir dan amplop terakhir, kira-kira begitu. Oke, ini menarik ya. Menurut saya semakin mereka bingung, buat kita semakin asik, kan begitu ya? Nah, itu kebingungan elit menyebabkan frustrasi politik lebih mudah disalurkan. Tapi yang penting nggak jadi huru hara. Kalau peningkatan swing voter itu meningkat, itu bagus karena ketidakpastian. Jadi kalau kita baca beberapa lembaga survei itu, swing votersnya naik terus. 27, mungkin sekarang udah 29, itu enak tuh. Jadi nanti mereka yang akan menentukan hasil pemilu adalah para milenial swing voters ini, dan mereka punya tokoh-tokoh sendiri tuh. Masuk FNN itu di dalam riset dianggap sebagai akan memimpin swing voter. Jadi bisa pada di ujungnya tuh relawan ini fungsinya ditentukan sebetulnya oleh swing voters itu. Jadi orang nggak perlu mau musrah kayak mau apa, yang penting data swing voters itu yang potensi jadi golput atau jadi diarahkan pada seseorang, itu yang mestinya dipantau oleh Jokowi. Mending Jokowi mulai kumpulkan swing voters ini yang tokoh-tokohnya pasti oposisi, milenials yang ada di luar negeri tapi punya pengaruh untuk mengatakan bahwa Indonesia nggak baik-baik aja, internasional, finansial internasional memantau Indonesia dengan kecemasan tuh. Demikian juga global politics di Asia Tenggara itu. Jadi semua hal itu yang harusnya dihitung oleh Jokowi, bukan warawiri dari koalisi satu koalisi yang lain tuh. Itu yang kita sebut sebagai kegugupan seseorang yang udah di ujung masa jabatannya. Ya, dan harusnya yang kalau Ganjar mengumpulkan para relawan itu mulai itu benar ya, karena memang dia yang akan maju sebagai calon presiden. Tapi ya yang dikumpulkan harusnya relawan Ganjar sendiri, bukan relawan Pak Jokowi. Ya, itu satu. Kedua, kalau Pak Jokowi masih bertemu dengan relawan, saya kira ini akan menjadi pertemuan terakhir ya buat para relawan Pak Jokowi ya. Setelah ini ya ini jadi tidak akan ada keputusan politik yang penting, walaupun nanti tidak ada, tapi itu tidak penting. Ya anggap saja ini semacam reuni, pertemuan terakhir gitu, atau kalau enggak apa ya, perjamuan terakhir itu, last supper gitu ya. Ini betul, ini semacam last supper atau ya reuni pembubaran sebetulnya, reuni untuk membubarkan dulu. Mungkin Pak Jokowi kan bilang, oke kalian masing-masing deh cari patron yang baru tuh, kan itu intinya kan. Jadi kalau Jokowi, bayangin Jokowi kasih sinyal pro Ganjar, itu berantakan relawannya, dan pasti juga relawan Ganjar yang ada di PDIP ragu-ragu untuk terima mereka, karena jangan-jangan ini pasukan kelima, koloni kelima yang disusupkan kan, begitu jadinya kan. Nah Jokowi nggak paham itu tuh. Yang dia paham adalah di semua tempat di mana ada calon presiden dia mesti punya tangan. Nah masalahnya tuh tangannya siapa, atau siapa yang percaya bahwa Jokowi nanti bisa mengatur kebijakan setelah dia lengser. Nggak ada yang begituan tuh. Setiap presiden pasti punya ide yang lain tuh. Ya. Ini saya kira mari kita nikmati saja. Jangan terlalu berharap bahwa nanti musrah itu, kalau toh sekalipun dia melahirkan rekomendasi misalnya tuh. Kalau kita kan kemarin menyebut, kita mendengar Muni misalnya sudah memberikan semacam sinyal gitu. Oh,
cocoknya Pak Prabowo ini harus ada pendampingnya yang ngerti ekonomi, itu bisa aja Airlangga Hartarto dari kalangan pemerintahan, ada Erick Thohir dan ada Sandiaga Uno. Masih juga coba-coba semacam itu dan kita tahu itu kira-kira kemana arahnya gitu buat dan seperti sekali lagi ya itu tidak ada artinya gitu. Iya, itu apapun yang diusulkan oleh Projo ke Prabowo lebih tahu lah. Masa dia angkat orang yang nggak ngerti ekonomi. Itu juga itu artinya memberi proposal pada pada Prabowo yang lebih paham tentang apa yang dia inginkan tuh. Jadi Prabowo lebih independen, dia tahu apa yang dia inginkan karena dia sekaligus kingmaker untuk dirinya sendiri. Gerindra backup dia secara sempurna tuh. Lain dengan Ganjar, dia mau ngomongin apa? Nanti Ganjar bilang, ya kalau begitu calon wakil presiden saya adalah ABCD. Terus kata Mega enggak, DEF yang mesti. Kan habis juga. Jadi sebetulnya independensi Ganjar itu hilang karena dia akhirnya jadi komoditas yang ditukar tambahkan oleh dua maklar tadi itu. Jadi sebetulnya value menjadi presiden itu kan ada punya otonomi. Masa dia nggak bisa nentuin calon presidennya sendiri kan itu soalnya tuh. Padahal dia udah dinyatakan sebagai calon presiden dari partai yang udah nggak ada problem dengan threshold lagi tuh. Lain dengan Anies. Anies memang masih ada problem dengan threshold. Maka dia terpaksa mesti nego tuh. Dapat threshold dulu baru ada semacam kepastian calon presiden. Jadi Megawati cemas juga bahwa Ganjar mungkin dalam 2 minggu ini elektabilitasnya drop karena nggak dapat calon presiden. Lalu Mega berpikir oke, kalau begitu dia mesti tirakatan lagi untuk cari pengganti Ganjar tuh di ujung. Mungkin dalam 1 bulan ini kalau Ganjar drop ya pasti Ibu Mega sebagai seorang homo politikus dia akan ganti. Saya kira begitu. Ya, ya. Dan kalau kita lihat ya dari karena sekarang 3 calon ya, ada Anies, ada Pak Prabowo, ada Ganjar, hanya 2 yang kelihatan yang independen dalam menentukan siapa capresnya ya, Anies yang diberikan leluasaan untuk memilih meskipun tentu saja ada preferensi dari Pak Presiden dan Pak Prabowo gitu. Sementara Ganjar yang seperti kita sebut kemarin ini seperti kok kembali kepada zaman Siti Nurbaya ya, masih ditunggu dijodohkan gitu dan dia nurut saja gitu. Padahal kan dia ini generasi apa ya? Saya kira generasi baby boomer ya si Ganjar ini ya yang mestinya nggak begitu caranya gitu. Ya, baby boomer, ya generasi baby face gitu, yang nunggu mama, nanti mama yang tentukan gitu. Jadi tetap kemandirian itu terlihat nggak ada dari awal. Jadi publik akan anggap Ganjar itu nggak mungkin mandiri seumur dia. Jadi kalau dia pun jadi presiden, dia akan disetir oleh ketua partai aja tuh. Itu juga bahaya. Jadi Ganjar adalah apa namanya petugas partai KW2 dari PDIP kan itu artinya itu udah terbentuk dalam pikiran milenial loh. Ya, dan ada seorang sahabat, bukan saya kira ini beliau bukan hanya sekedar netizen biasa, beliau ini adalah seorang scholar, seorang akademis dan bertanya sangat serius pada saya gitu. Kira-kira menurut Anda, kata dia pertanyaannya, akan seperti apa profil Ganjar kalau dia menjadi presiden? Apakah dia bisa seperti Jokowi gitu yang relatif meskipun disebut petugas partai masih berani melawan Ibu Megawati gitu? Atau betul-betul kali ini Ibu Megawati juga nggak akan mau kecolongan lagi seperti Pak Jokowi, betul-betul akan dikendalikan sepenuhnya oleh Ibu Megawati? Seluruh aspek kejokowian udah nggak mungkin diulangi oleh Ganjar. Karena Jokowi dulu dielulukan sebagai merakyat dari Solo, udah di-train begituan, lalu dipublikasi lewat media massa, dikemas demikian berupa sehingga pencalonan Jokowi itu mendebarkan sebetulnya. Seseorang yang out of the blue tiba-tiba jadi pemimpin lalu orang kagum tuh bahwa ada kemungkinan orang kecil itu juga memimpin Indonesia itu. Dan itu sebetulnya modal dasar Jokowi itu. Kita masyarakat sipil dulu mendorong supaya Jokowi kasih contoh bahwa rakyat kecil juga bisa muncul sebagai pemimpin. Tapi kemudian Jokowi diasuh oleh kaum feodal, diasuh oleh kaum pemodal di situ, maka hilang marwahnya tuh. Hal semacam itu nggak mungkin diulangi oleh Ganjar. Ganjar itu datang jadi calon presiden, dilantik di depan Jokowi oleh Ibu Mega tuh, bukan karena prestasi dia tuh. Kalau soal prestasi tanya aja pada Masinton, tanya pada Trimedia Panjaitan, tanya pada Bambang Pacul tuh yang menganggap Ganjar tuh nggak ada prestasi apa-apa sebetulnya tuh. Selain rambut putihnya yang dielulukan oleh Jokowi. Jadi nggak mungkin itu diulangi peristiwa itu pada Ganjar. Ya, ya, dan saya kira kan kalau Pak Jokowi dulu masih ada misteri begitu ya. Kalau Ganjar ini semua sudah terbuka, kartu yang terbuka dan orang dengan mudah mendeskripsikan dan menilai dia itu seperti apa gitu ya. Ya, dari awal cara Ganjar mempromosikan dirinya tuh wirawiri dengan sepeda TikTok di mana-mana, orang nggak lihat ini presiden yang punya ide atau sekedar mau menciptakan dirinya dengan sudut pandang kamera publik kan itu intinya kan. Sampai sekarang kalau kita tanya apa sih
konsep Ganjar tentang utang, tentang pajak, tentang lingkungan, tentang politik luar negeri, tentang masa depan IKN segala macam, nggak ada itu. Jadi sebetulnya presiden yang tanpa gagasan memang mudah diperjualbelikan, dan Ganjar adalah komoditas yang akhirnya jadi sekedar mainan dari dua tokoh di belakang itu Jokowi dan Megawati. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, ini dasarnya.